Hai, halo Sobat Alpha Teknik, saya Rafael. Senang rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan, khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki TV Cina rakitan, mereknya valid, apapun mereknya, TV Cina sama saja, rakitan, yang keluhannya menyala tapi gambar tidak muncul dan ada suara seperti terbakar di dalam. Cek, saya colokkan, lampu indikator sudah menyala menandakan on, dan ada suara desis di dalam seperti terbakar. Gambar juga tidak muncul. Ngeri, ini bisa meledak ini. Baunya anyir. Nah, ini kemungkinan kerusakan di flybacknya, atau flybacknya terbakar, atau kita cek aja nanti kerusakannya apa saja. Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alpha Teknik ini, silahkan klik dulu tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Ke depan masih banyak lagi trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang akan saya bagikan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki TV Cina rusak ini. Nah, oke rekan-rekan, setelah kita bongkar seperti ini, mesinnya sangat kotor sekali dan rekan-rekan bisa lihat di kop flybacknya terjadi kebocoran. Ini ya, ini mungkin yang mengakibatkan tadi suara terbakar dan berdesis. Nah, kita perbaiki dulu soketnya atau kopnya. Hati-hati rekan-rekan, siapkan kabel avometer atau kabel apapun, tersambung dengan obeng juga bisa. Kita selipkan di pegas yang melintang di tabung, lalu kita tusukkan ke dalam kop agar muatan listriknya keluar. Soalnya ini bahaya, nyetrum, tegangan tinggi. Ya, terbakar ini. Nah, kita ganti dulu ini sambil dibersihkan. Oke. Kita mengganti kop flybacknya sangat mudah ya. Ini yang rusak tadi sudah saya lepas, sangat mudah. Ya, kop flyback sudah diganti. Nah, oke rekan-rekan, mesinnya sudah kita lepas ya. Dilepasi semua soket yang terhubung dengan mesin, dengan TV maksudnya, dengan. Nah, kita dapati mesinnya seperti ini. Sangat mudah melepasnya, cuma tinggal soket semuanya itu. Nah, kita akan bersihkan mesinnya ini. Sembari kita bersihkan, kita pilok dulu di bagian kop flybacknya. Oke, piloknya ini sudah kering. Saatnya kita fokus ke mesinnya ya. Kita lihat dulu secara fisik ya mesinnya. Nah. Oke, kita lihat secara fisik rekan-rekan. Di sini mesin TV Cina ini ada elko yang kembung. Sini elko besar ini. Ini elko ukuran berapa ini? Kita lepas saja. Oh, ini elko B+ rekan-rekan. Elko 160 volt. Nah, ini kemungkinan yang buat gambarnya tidak muncul. Nah, kita lepas dulu elkonya. Iya, betul, elkonya ukurannya 160 volt 47 mikro. Nah, kita ganti dan kita lihat juga di sini solderan-solderan yang retak.
kita resolder ulang juga yang retak-retak. Nah, oke rekan-rekan, kita sudah resolder semua yang retak-retak, termasuk yang di RGB nya sini ya, harus juga disolder ulang. Nah, lalu di bagian IC kromanya, karena sangat rapat-rapat kakinya, kita bersihkan sela-selanya dengan menggunakan cutter, agar jika ada tetesan tunnel yang menempel tidak saling terhubung atau tidak konslet. Oke, kita ambil elko B+ dengan ukuran 160 volt 47 mikro. Nah, ada ini 160 volt 47 mikro ya, sama ya, kita ganti. Pemasangan elko tidak boleh terbalik, negatif pasti sudah ada tandanya. Oke, lalu kita kuas dulu supaya jika ada tetesan tenol tidak saling menempel. Nah, lalu kita pastikan lagi, cek lagi elko lainnya. Kemungkinan saja fisiknya masih bagus tetapi nilainya berkurang. Kita menggunakan ESR meter rakitan. Nah, kita cek elko terutama di bagian PSU sekunder. Jika jarum bergerak full berarti masih bagus elko-nya. Waduh, ya kelihatan ya jarumnya ya. Kita lepas dulu aja kacanya. Nah, ini baru kelihatan. Masih bagus, masih bagus. Ya, ada elko yang jelek ini di area vertikal. Ada dua yang jelek. Masih bagus, masih bagus, masih bagus juga. Jarum masih bergerak full ya. Kapan-kapan saya akan posting cara membuat ESR ini ya. Ya, ada dua elko tadi di area vertikal yang sudah jelek, yaitu C451 dan C berapa ya, cek sekali lagi. C451 tidak bergerak. C451 dan C454. Kita lepas. Oke, C451 ini ukurannya 35 volt 100 mikro.
Dan elko satunya .454, ukurannya 1 mikro 50 volt. Nah, kita cari gantinya dulu. Nah, rekan-rekan, saya sudah mempersiapkan gantinya, tetapi yang untuk 100 mikro 35 volt ini saya tidak punya, tetapi adanya 100 mikro 50 volt, jadi tidak masalah. Yang penting voltasenya harus di atas dari yang seharusnya. Nah, jadi kalau mengganti elko, kalau untuk bagian supply PSU tidak masalah, lebih besar sedikit tidak masalah. Nah, oke, kita langsung pasang. Sebelum pasang kita kerik dulu karena ini kakinya kotor. Oke rekan-rekan, elko-elko yang rusak sudah kita ganti. Saatnya kita pasang kembali ke tabungnya. Nah, pemasangannya sangat mudah rekan-rekan. Pertama kita pasang dulu RGB-nya. Yang tidak boleh lupa yaitu kabel groundnya atau kabel negatifnya yang melintang ke tabung itu harus terpasang ke bagian soket ground RGB. Lalu tinggal kita pasang. Lalu kop flybacknya, lalu kabel defleksi yoke-nya. Oke, lalu yang terpenting pertama yaitu kabel listrik AC-nya. Nah, banyak rekan-rekan yang kadang lupa listrik AC itu soketnya yang mana. Ini ada dua ya, ini dan ini. Nah, kadang rekan-rekan yang pemula sering keliru di soket kabel gosing, bukan di soket kabel AC, listrik AC, jadi tidak menyala. Nah, untuk mengetahuinya sangat gampang, yaitu kabel AC atau AC in, colokan listrik, steker listrik, selalu dekat dengan sekring ya. Dan kabel soket gosing selalu dekat dengan gosing kotak hitam ini. Nah, apabila dilihat dari bawah, colokan listrik selalu terhubung salah satu pin kakinya ke sekring. Nah, bisa lihat rekan-rekan, terhubung dengan sekring di bagian sini. Nah, ini colokan AC-nya terhubung dengan sekring. Nah, ini sekringnya di sini ya. Jadi jangan salah. Nah, yang terpenting colokan listrik AC-nya. Udah, lalu apa ya? Tombol dan sensor remote atau indikator, lampu indikator. Lalu kita tes, kita colokkan. Ya, TV sudah menyala, sudah saya colokkan, tapi masih ada kebocoran di kop flybacknya. Nanti kita akali dengan lem atau gimana. Dan rekan-rekan bisa lihat di depan sudah muncul gambar, sudah muncul biru. Nah, tetapi kadang berkedip itu karena percikan dari sini, dari kop flyback. Nah, ini jadi kadang berkedip saat memercik. Nah, jadi jangan ada kebocoran di kop flybacknya. Nah, oke rekan-rekan, TV ini sudah
normal kita punya PR1, cuma di situ kita masih berdesis. Nanti kita akan lem dengan lem iBond. Nah, oke rekan-rekan, ini kop flybacknya sudah saya kasih lem ini ya, lem fog iBond bisa juga. Ini juga kop flybacknya. Sobat Alpha Teknik, kita sudah berhasil memperbaiki TV Cina yang keluhannya nyala tapi tidak ada gambar. Saya sudah kembalikan seperti sedia kala. Ternyata seperti itu, ada kerusakan di bagian elko PSU, terutama di tegangan B plusnya. Oke rekan-rekan, seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you, bye-bye.